Baiklah, karena sudah 24 orang, ditambah saya 25 orang, kita mulai saja biar nanti selesai kuliahnya tidak terlalu malam ya. Saya sebelumnya mohon maaf karena mendadak kuliah ya. Sebenarnya pada hari ini lebih ke bagaimana pembahasan teknis, bagaimana perkuliahan kita di 1 semester ke depan, dan mata kuliah apa saja yang akan Bapak Ibu ampuh selama 3 semester, karena ini adalah kelas reguler. Oke, sebentar saya lagi admit all yang lagi baru masuk ya. Ada yang online menggunakan laptop? Ada Bunda, Oke, Bunda bisa screenshot, bantu screenshot nanti pada saat menjelaskan, pada saat saya menjelaskan. Insya Allah ya siap. Ya. Oke, jadi saya sambil admit, sambil menjelaskan ya, sambil Hmm. menerima konfirmasi yang masuk Zoom. Oke, baiklah, saya share screen ya. Oh ya, saya buka dulu ya. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kayaknya ibu-ibu semua ya, nggak ada bapak-bapak ya. Sepertinya kayak gitu Bun. Ya, karena dilihat dari namanya, dari QRS, ya Hmm. QRS aja ya. Kayaknya semuanya cewek nih, ibu-ibu semua nih ya. Oke, baiklah bunda-bunda semua. Saya di sini sebagai, anggap saja ya, anggap saja sebagai wali kelas ya. Wali kelas itu artinya mungkin nanti kalau Bapak Ibu ada kendala mengenai perkuliahan, nanti boleh ditanyakan ke saya ataupun nanti boleh ditanyakan ke PA ya, dosen PA kan sudah ada semuanya dosen PA. Ya. Dan nama saya Nida Marina, saya dari dosen Windra dan Fatah, dan saya mengucapkan selamat bergabung Bapak Ibu menjadi mahasiswi Windra dan Fatah Palembang. Harapan saya semoga ibu-ibu semua atau bunda-bunda semua lulus tepat waktu dengan nilai yang terbaik ya, dan tidak ada kendala. Amin ya robbal alamin. Hmm. Oke, saya akan share beberapa poin yang akan kita bahas malam ini. Ini baru pemanasan. Nanti untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan ya di materi malam ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu malam ini adalah bagaimana tata ya perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Oke, sebentar ya saya share screen dulu. Sudah terlihat PowerPoint yang saya share? Sudah terlihat Sudah belum? Bu. Oke. Alhamdulillah jika sudah terlihat ya. Oke, ini biodata saya secara singkat. Jadi pada semester ini saya juga akan mengajar di kelas bunda-bunda semua di mata kuliah perencanaan pembelajaran ya. Jadi perencanaan pembelajaran pasti bunda-bunda tidak asing lagi seperti RPPH, RPPM, dan eh, PROSEM ya. Tapi kalau untuk di kurikulum Merdeka itu biasanya sudah menggunakan modul ajar. Dan kebetulan untuk di semester ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan modul ajar. Oke, saya akan memperkenalkan biodata saya secara singkat. Nama saya Lydia Oktamarina. Saya asalnya dari Bengkulu. Ada yang dari Bengkulu di sini? Ada Bunda. Ada. Iya, salam kenal ya. Kita dari Bengkulu, tim Bengkulu, tapi merantau di Palembang. Jenis kelaminnya perempuan, keluarga negaraan Indonesia, agama Islam. Saya tinggal di Palembang dan sudah bersuami di Palembang. Jadi alamat saya di KTP sudah di Palembang ya. Hijrah ke Palembang. Ini nomor Hmm. handphone ya. Bapak Ibu mungkin sudah save.
Karena ada di WA sama aja. Saya juga bekerja di selain di UIN Raden Fata, saya juga sebagai tutor PG PAUD di Universitas Terbuka ya. Untuk biodata ada yang mau ditanyakan sebelum kita next? Tidak ada? Oke, Ibu cukup. Ada Ibu. ya. Oke, jadi sebelum bunda-bunda semua untuk memulai perkuliahan ya, bunda-bunda silakan membuat rencana belajar terlebih dahulu. Karena kan yang namanya kita kuliah sambil kerja, saya juga merasakan apa yang Bapak Ibu rasakan atau bunda-bunda rasakan. Saya juga sedang berkuliah, makanya jadwal saya agak berantakan. Seharusnya kita bisa mulai jam 7.30 tadi, tapi saya masih ada kuliah juga. Jadi memang kita harus pandai-pandai mengatur rencana belajar. Oke, untuk rencana belajar, jadi kita tuh harus memahami dulu nih. Sorry, saya nggak kelihatan ini. Ya. Jadi untuk rencana belajar, Bapak Ibu semuanya, jadi kita harus belajar yang namanya keterampilan belajar mandiri, ya. Jadi kita harus bisa membaca efektif. Sumber belajarnya dari apapun, boleh. Apalagi sekarang kan sudah canggih. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya AI, sudah mengenal yang namanya jurnal, artikel, ataupun buku-buku online. Nah, jadi silakan membaca efektif, ya. Terus mulai merekam hasil belajar melalui catatan-catatan. Jadi ketika mendengarkan dosen yang berbicara, sambil dicatat, biar nggak kosong aja mendengarkan, ya. Jadi kita harus belajar keterampilan belajar mandiri. Selanjutnya, menemukan dan mengolah informasi. Artinya Screenshot. informasi itu Aku screen. Bapak Ibu bisa membaca dari sosmed atau apapun materinya, itu kita kelola sendiri nih pembelajarannya. Jadi jangan sampai nanti hanya menerima saja. Jadi Bapak Ibu juga yang harus lebih aktif dalam proses pembelajaran online ini. Karena ya namanya online biasanya kan jangan sampai ada nanti ya, ada yang sambil gosok nanti, ada yang sambil mungkin masak atau lain sebagainya, atau sambil tidur-tiduran. Jangan sampai nanti seperti itu ya. Jadi silakan perkuliahan yang diberikan oleh pemerintah ini dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk mendapatkan gelar sarjana ya. Jadi ayo kita harus terampil nih menemukan dan mengolah informasi apapun dari pembelajaran yang sudah kita terima oleh dari dosen kayak gitu ya. Terus mulai membangun relasi virtual. Jadi Bapak Ibu atau bunda-bunda semua ya, saya lupa di kelas ini semuanya bunda-bunda, saling kenalan. Udah saling kenalan belum? Belum ya? Pasti. Nah, jadi satu kelas ini bakalan satu kelas terus nih sampai tamat. Jadi harapan saya, bunda-bunda itu harus membangun relasi nih secara virtual, kenal-kenalan, punya geng juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi nanti kalau bisa ada tugas, ada atau ada info-info bisa saling konfirmasi. Kayak kemarin nih, misi biodata kan. Jadi kan Bapak Ibu atau Bunda-Bunda bisa saling memberikan informasi kayak gitu. Nggak berulang-berulang lagi pemberian informasinya. Ya, bisa saling menjawab dan bisa sama-sama belajar. Harapannya bisa lulus bareng-bareng. Selanjutnya, Bapak Ibu atau Bunda-Bunda semua itu harus ada yang namanya keterampilan mengerjakan tugas dan ujian. Jadi yang namanya tugas yang diberikan dosen itu harus dikerjakan, ya. Walaupun nih, balik lagi ya, walaupun mungkin semampunya. Semampunya itu artinya memang terbatas nih. Misalnya saya tidak punya laptop, Ibu, saya tidak punya apapun misalnya berkaitan dengan teknologi selain HP. Ya silakan kerjakan mungkin boleh tulis tangan. Atau kalau misalnya ada HP, ya coba buka Word-nya di HP. Kerjakan di HP. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai pasrah banget. Saya nggak bisa, Bu. Saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Yang sampai seperti itu ya. Jadi usahakan yang namanya tugas dan ujian itu dikerjakan. Karena itu yang akan menjadi patokan kelulusan bunda-bunda semuanya. Ya.
Terus harus mampu punya keterampilan menyelesaikan masalah sendiri. Apa sih maksudnya? Maksudnya menyelesaikan masalah sendiri itu, jadi kita tuh gak harus banyak bertanya terus. Misalnya kayak gini bertanya terus, kayak kemarin kendala. Ibu, ini eh, cara pengisian NPWP seperti apa ya kalau tidak ada contohnya? Coba Ibu menyelesaikan sendiri. Oh, boleh nih searching nih. Ya, boleh nih searching. Jika tidak ada NPWP, bagaimana cara mengisi data? Kayak gitu. Buat angka nol aja sebenarnya nggak apa-apa. Jadi kita tuh harus belajar yang namanya memecahkan masalah sendiri. Kayak gitu. Ya, namanya juga belajar mandiri ya, Bapak Ibu ya. Apalagi jauh dari eh, tatap muka secara langsung. Terus bisa mengelola kegiatan belajar dengan baik. Mungkin ada yang punya bayi di sini ya. Ada yang punya bayi nggak? Nah, Ada. ya. Iya, jadi kita harus pinter-pinter nih mengelola cara belajarnya. Boleh-boleh aja sebenarnya ya. Kalau khususnya kelas saya boleh aja. Mau sambil ngasuh juga nggak apa-apa. Kecuali yang tadi yang saya bilang. Sambil nyetrika, sambil mungkin tidur-tiduran atau makan. Skip dulu yang itu. Tapi ketika mengasuh ya boleh-boleh aja. Jadi pahami ya Bapak Ibu ya. Atau bunda-bunda semuanya ya. Jadi kita tuh harus pintar-pintar mengolah bagaimana kegiatan belajar yang akan kita lakukan. Tapi ketika presentasi atau ketika kita akan memaparkan, ya anaknya boleh dititip ke bapaknya dulu. Atau pada saat ujian ya anaknya silakan dititip ke bapaknya dulu. Kayak gitu ya. Jadi keterampilan-keterampilan ini yang harus bunda-bunda miliki semuanya. Ya, jadi jangan sampai perkuliahannya hanya pasif. Yang penting aktif di Zoom kameranya, tapi tidak aktif dalam proses pembelajarannya. Jangan sampai seperti itu. Misal sambil ngasuh nih, sambil ingin mencel apa yang namanya memberikan pendapat atau memberikan tanggapan ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Pasti semua dosen memaklumi itu, ya. Tapi kalau misalnya lagi presentasi ya kalau bisa dititip dulu. Tapi kalau misalnya ketika hanya ingin memberi tanggapan atau apa ya boleh aja sambil ngasuh, kayak gitu ya. Nanti dosennya tidak hanya perempuan, tapi tolong hati-hati kameranya. Jadi mungkin nanti ada dosen laki-laki, jangan sampai nanti hilaf ya, buka jilbab, nggak sadar misalnya ya. Padahal kameranya masih aktif. Nah itu diperhatikan ya, bunda-bunda semuanya ya. Ini Ya, lebih ke tips dan trik ya, bagaimana kita bisa memiliki keterampilan belajar mandiri di rumah, masing-masing secara virtual. Oke, next kita lanjut ke bagaimana sih ingin sukses kuliah ya. Jadi pahami tentang belajar jarak jauh. Kan kita sekarang belajar jarak jauh ya. Nah, kita pahami nih bagaimana cara belajar jarak jauh. Ya otomatis kita harus mengubah kebiasaan dan budaya belajar yang tidak efektif. Misalnya yang saya bilang tadi, hanya ak- masuk di Zoom tapi tidak ngapa-ngapain. Misal ketika dosen menjelaskan tidak dicatat. Nah, itu akhirnya sia yang diberikan oleh pemerintah ini. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, ilmu apapun yang didapatkan di kampus itu diterapkan langsung di sekolah tempat bunda-bunda mengajar. Oke, terus Ya. dan mengolah waktu ya untuk belajar, bekerja, ibadah, keluarga, wah, dan sosialisasi. Kan kita kuliahnya Sabtu Minggu nih. Mungkin ada yang mau kondangan setiap Sabtu Minggu. Ya, sementara untuk sama satu semester ini pinter-pinter lah ya. Bagaimana wah. caranya ya. Kalau misalnya lagi presentasi, ya boleh-boleh aja. Jangan sampai izin. Tapi kalau misalnya lagi tidak presentasi atau lagi tidak ujian ya, boleh-boleh aja izin. Kalau memang kondangan itu sangat urgen untuk didatangi. Ya, terus beribadah juga nomor satu nih, bunda-bunda ya. Walaupun kita harus. Mm-mm. Selanjutnya harus memiliki ketangguhan dan dalam memecahkan masalah dalam belajar ya, bunda ya. Jangan patah semangat.
Jangan karena gaptek, misalnya Bu, saya gaptek Bu, langsung menyerah. Jangan sampai seperti itu ya. Terus mulai merancang jadwal belajar, terus memiliki komitmen dan disiplin terhadap jadwal belajar, terus memiliki keterampilan untuk belajar mandiri. Di sini ada beberapa tips dalam merencanakan jadwal belajar. Pertama, susun tujuan dan target belajarnya apa. Tetapkan mata kuliah, ya. Nanti belum ada yang mengisi KRS kan? Belum. Ya, nanti silakan mengisi KRS. Nanti saya berikan beberapa jadwal ya, mata kuliah yang akan Bapak Ibu ambil atau Bunda-Bunda ambil. Dan tentukan waktu belajar. Jadi bagaimanapun, walaupun sesibuk apapun, yang namanya Sabtu Minggu benar-benar diluangkan khusus untuk belajar secara tatap muka, secara virtual ya. Tapi kalau misalnya tugas ya berarti dikerjakan di hari selain Sabtu Minggu, mungkin dari Senin, Selasa malamnya atau Minggu malamnya itu tetap dikerjakan. Oke. Ini untuk tips merencanakan jadwal belajar. Tetapkan strategi belajar yang sesuai dan terapkan pemahaman hasil membaca. Jadi, Bunda-bunda tentukan dulu strategi belajarnya seperti apa sih yang menyenangkan. Apakah sambil mendengar musik, apakah sambil misalnya nyemil ya silakan aja ya. Tapi memang kita harus punya yang namanya strategi belajar. Apakah misalnya setiap sholat subuh, setelah selesai sholat subuh, belajar untuk ngerjain tugas ya silakan. Jadi harus punya waktu untuk belajar biar cepet tamatnya ya. Terus melakukan refleksi, refleksi itu catatan-catatan terus dibaca, ya seenggaknya apa yang sudah dicatat itu kita pahami ulang nanti misalnya di waktu senggangnya bunda-bunda semua. Nah, misalnya kalau ada kesulitan dalam memahami, dicari solusi, boleh dibahas ketika tatap muka bersama dosen, kayak gitu. Ya, selanjutnya menyampaikan tata tertib perkuliahan online di UIN Raden Fata. Boleh di screenshot ya. Nah, untuk tata tertib perkuliahan online ini, mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Nanti ada jadwalnya, jadi silakan disesuaikan jadwalnya ya. Nanti Zoom-nya juga akan di-share oleh dosennya atau wali kelas nanti saya ya, wali kelasnya. Terus mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Jangan sampai nanti kuliahnya pakai mukena ya. Misalnya kuliahnya pakai daster, jangan sampai. Di sini berhijab semua ya. Semoga Iya, walaupun ada nonis ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi diharapkan rapi ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan dengan menggunakan rename nama ya, bunda-bunda ya, sama asal instansi. Misal namanya Lydia dari TK Kemala Opus, kayak gitu. Atau Lydia dari TK Kemala Bengkulu ya. Jangan lupa namanya di rename semua, biar tahu nih asalnya dari mana. Terus mahasiswa wajib mematikan mikrofon selama perkuliahan berlangsung kecuali ketika diminta menyalakan audio. Misalnya nih, saya ingin bertanya dengan Ibu Silvi. Bu Silvi, bagaimana pendapat Ibu misal mengenai apa? Ya boleh Ibu aktifkan. Ya. Tapi kalau selama dosennya menjelaskan, ya diharapkan dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Selanjutnya, mahasiswa wajib menyalakan video. Wajib nih. Coba seperti Bu Sri Maryati nih, diaktifkan videonya. Terus ada lagi nggak ya yang nonaktif nih? Bu Siti Nur. Nah, kenapa gelap, Bu? Oke, ditutup kameranya. Nah, itu diwajibkan untuk menyalakan video tadi ya, bunda-bunda ya. Walaupun sambil ngasuh tadi ya nggak apa-apa ya. Terus, mahasiswa wajib menyalakan mikrofon ketika akan bersuara atau berpendapat. Nih, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya, bertanya kepada dosen mengenai materi kuliah yang sedang berjalan. Jadi, bunda-bunda memang diwajibkan bertanya nih, apapun itu boleh.
Jadi bisa menambah nilai bunda-bunda semuanya. Harapannya ya bisa dapat IPK yang terbaik ya, lulus dengan nilai pujian misalnya, cum laude. Harapannya seperti itu. Tapi kalau memang tidak, ya seenggaknya tidak mengulang lagi mata kuliah gitu. Ya, jangan sampai mengulang mata kuliah lagi ya. Selanjutnya, mahasiswa dilarang melakukan sharing file dan membuat gaduh selama perkuliahan daring berlangsung. Maksudnya sharing file ini, misalnya ada tugas nih, hanya ganti nama. Nah, itu jangan sampai ya. Edit lah, saran saya ya. Jangan sampai sama persis 100%. Nanti bingung dong. Kalau misalnya satu kelas ada 30 tugas yang sama, berarti nilainya bagi 30 ya, jangan sampai seperti itu ya. Maksud saya sharing file itu boleh, tapi dengan catatan ya, buat versi bunda masing-masing. Jangan sama persis. Ya, itu saran saya. Jangan sampai sama ya. Selanjutnya, mahasiswa wajib fokus dan memperhatikan semua materi yang disampaikan oleh dosen ya. Misalnya nih, ngantuk berat banget nih. Aduh, ngantuk banget nih. Pasti ada aja kan kalau online ngantuk ya. Bolehlah makan permen sambil diem-diem. Boleh, nggak apa-apa. Mau minum juga boleh. Tapi jangan makan nasi Padang. Nanti dosennya ngiler. Minta dikirimin nanti gimana? Kan bingung kan bunda-bunda semuanya ya. Jadi boleh aja makan permen atau sambil em, apa ya, makan yang ringan-ringan tapi nggak kelihatan. Gimana caranya? Ya, kayak gitu aja. Kalau memang mengantuk sekali. Selanjutnya, mahasiswa dilarang untuk melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan daring kecuali atas seizin dosen. Yang saya bilang tadi ya, jangan sambil gosok, sambil apa misalnya, sambil masak atau lain sebagainya. Kecuali yang saya izinkan tadi, mengasuh anak ya boleh-boleh aja. Tapi sambil dibuka kameranya, kelihatan kalau sedang mengasuh anak. Ya. Terus mahasiswa wajib memberikan informasi atau keterangan apabila akan meninggalkan kelas. Ibu izin, misalnya, saya tidak bisa mengikuti kelas ibu karena saya ada menghadiri nikahan adik saya, misalnya. Ya boleh izin, boleh pun. Tapi tidak selama satu semester izin, terus nggak mungkin juga kan. Jadi ada batas presentasinya kehadiran bunda-bunda. Minimal 3 kali lah izin ya dalam perkuliahan selama satu semester. Sisanya ya tetap harus hadir walaupun misalnya sangat urgen nih. Bunda lagi di rumah sakit, hanya mendengarkan saja ya nggak apa-apa. Nggak usah ngomong nggak apa-apa kalau memang lagi sakit. Makanya tadi saya bilang kehadiran itu penting untuk menambah nilai bunda-bunda semuanya. Oke, itu saja untuk tata tertib. Bisa disepakati? Bisa, Bunda. Allah bisa. Bisa ya. Nah, Oke. Nah, untuk tata tertib ini itu berlaku untuk semua mata kuliah ya, bunda-bunda ya. Kalau bisa jangan sampai nanti ada laporan kelas rombel rombel 4 ya. Itu mahasiswanya off kamera semua. Jangan sampai ada laporan kayak gitu ya nanti ya, bunda-bunda ya. Karena biasanya dosen-dosen ini suka komplain nih sama ketua kelasnya atau misalnya guru kelasnya. Anggaplah dosen kelas lah ya saya ini. Jadi harapan saya tidak ada yang melapor seperti itu ya. Jadi silakan diaktifkan semua kameranya. Ketika ditanyakan dihidupkan kamera apa audionya, tapi kalau lagi dosen menjelaskan di off kan. Intinya kalau kuliah itu menurut saya bunda-bunda ya saya kasih tips. Jangan banyak macam-macam, gak usah neko-neko, ikut aja apa kata dosennya. Kayak gitu. Ya, kalau buat tugas ya buat. Kalau misalnya presentasi ya disuruh presentasi kayak gitu. Semampunya, tapi dilakukan ya. Itu saran saya. Oke. Tadi sudah di screenshot ya? Siapa yang screenshotnya tadi perkuliahan kita? Saya Bunda Ibu Leli. Oh iya, makasih Bunda Leli ya. Oh iya, di kelas Ya, ini saya buat ketua kelas, boleh nggak ya?
Nanti ada yang menjadi ibaratnya asisten saya lah untuk menjawab pertanyaan. Kadang kan saya itu ya, bukan saya sombong ya bunda-bunda semuanya ya, karena memang banyak yang ngechat itu. Saya aja sampai bingung menjawab bunda-bunda semuanya. Belum lagi yang mahasiswa PA, ya. Jadi kalau misalnya ini ya silakan dibantu ya. Misalnya kalau ada teman yang kesusahan nih di grup, silakan dibantu jawab. Kalau misalnya bunda-bunda semuanya bisa jawab, ya. Mungkin ketua kelas ini saya butuh untuk mengkoordinir teman-teman nih. Siapa yang bersedia nih? Seenggaknya misalnya Bunda Rani nggak masuk, nanti seenggaknya lapor ke ketua kelas. Jadi jangan sampai satu kelas ini nggak tahu semua kenapa Bunda Rani nggak masuk. Atau misalnya Bunda Silvi nggak masuk, kenapa? Jadi ada tempat satu orang yang Bunda untuk laporan, gitu. Ada yang bersedia? Ayo, diam semua. Ada nggak yang bersedia? Dan saya hanya menampung ini aja kok. Ibaratnya tuh menampung. Kenapa kelas saya seperti ini? Misalnya si A, B, C nggak masuk. Mungkin nanti dibantu oleh ketua kelasnya, ditanyakan. Kayak gitu. Itu-gitu aja sih fungsi ketua kelasnya. Ayo, siapa yang mau menjadi ketua kelas? Hmm. Pilih aja, Bun. Aja yang milih ya. Iya, pilih aja. Oke, sebenarnya saya mau perkenalan nih, mau mengenal bunda-bunda satu persatu. Tapi Zoom saya ini hanya 40 menit, saya belum sempat update untuk ini, apa, nambah Zoom Pro. Tapi di minggu selanjutnya aja ya kita perkenalan ya. Saya lihat dulu nama-nama di Excel yang namanya saya sebut menjadi ketua kelas ya. Berarti siapapun disebut menerima menjadi ketua kelas, setuju? Setuju nggak? Nanti enggak Bu, saya nggak Setuju. siap Bu. Setuju, Bunda. Setuju aja lah ya. Tugasnya hanya untuk mengkoordinir teman-temannya aja. Oke, saya lihat rombel 5, 4 ya. Bentar ya. Ini kalau malam sinyalnya agak lemot nih WiFi. Di sini ada yang di daerah pelosok sekali yang susah sinyal? Ada nggak? Atau bagus semua sinyalnya? Selagi lampu nggak mati, aman. Kata Bun. Nggak mati aman ya. Oke, Alhamdulillah. Berarti kalau mati lampu nanti lapor aja sama ketua kelas. Jadi ketua kelas menyampaikan sama dosennya, siapa yang nggak masuk ada sekian misalnya. Alasannya karena mati lampu. Kayak gitu aja sih fungsi ketua kelas ya. Tapi konfirmasi, jangan sampai tidak konfirmasi sama sekali. Di chat teman atau ketua kelasnya aja deh. Jadi enak laporannya ke satu orang. Kalau ke banyak orang katanya nanti. Kan bingung kalau katanya. Oke, sebentar. Siapa ya? Bunda. Yang S aja deh, banyak nih S pilihannya. Bunda, siapa ini? Bunda Leli umurnya berapa, Bun? 46, Bun. Oh, tanggung Masya banget ya. Allah. Kurang 1 tahun ya, Bun ya. Bisa masuk kelas afirmasi Iya. itu. Iya. Iya, nggak apa-apa lah, Bun ya. Mengikuti anak-anak muda di sini. Baguyur aja, Bun. Asal dari mana, Bun? Asal kalau dari Palembang, tapi karena Hmm.
suami dari Prabu jadi ikut suami. Di Prabu Mulih sekarang ya. Ya, Oh iya, pelan-pelan aja Bun. Ya, kita belajarnya pelan-pelan aja nanti. iya, Apa? Padahal kalau ikut afirmasi itu bisa hanya 2 semester itu. iya 1 tahun. 1 tahun lagi ya, sayang banget. Nggak apa-apa lah Bunda Leli ya. Oke, yang jadi PJ atau ketua kelas Bunda Sinta Mili ya. Dari TK Pelita Bunda. Hehe, oke, selamat Gimana Bunda Bunda. Sinta? Gimana Bunda Sinta? Apakah bersedia? Iya, Bun. Emang udah. Bersedia aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah takut. Justru kalau jadi ketua kelas, itu biasanya yang paling diingat sama dosen-dosennya. Kalau yang paling diingat ya otomatis ya semoga aja berdoa nilainya yang paling bagus. Kayak gitu. Ya, Bunda Sinta ya tadi ya. Mana bundanya tadi? Halo, halo, halo. Bunda Sinta? Mana suaranya? Boleh bersuara Bunda Sinta? Saya mau mendengarkan suaranya. Bunda Sinta. Ya. Bunda Sinta. Halo, Bunda Sinta Mili. Coba, Bunda, suaranya mana nih? Suara saya terdengar jelas? Jelas. Jelas ya. Jelas Bunda. Oke, yang jelek sinyal Bunda Sinta atau siapa nih? Gimana Bunda Sinta, bersedia nggak jadi ketua kelas? Saya juga nggak bisa maksa sih. Kalau orang yang nggak mau ya nggak apa-apa. Kan punya hak masing-masing. Saya aja Bunda kalau nggak ada yang mau. Oh, Bunda Leli, yakin Bu? Iya, Insya Allah. Tolong Allah. Bunda suka ya Eh, bunda-bunda yang lain. iya, nanti Ya, dibantu ya Bun. Bunda Lelinya ya, semuanya ya. Nah, tolong bantuannya biar Iya, kelompok 4 berjalan lancar. amin. 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 Kita Intinya kerja saling sama. kompak ya. Harapan saya kompak semua ya Bunda-Bunda ya. Bisa Insya Ya, tepat Bun. Allah. tepat waktu, lulus semua, tidak ada mata kuliah mengulang. Itu Ih, harapan saya ya. Amin. Ya, Amin. ya. Jadi maksud saya di sini saling mengingatkan ya. Di sini ada yang satu TK tempat kerjanya? Nggak ada ya? nggak ada. Nggak Gak ada. ada, Bun. Nggak ada. Enggak. Yang satu kota mungkin Ada, tapi kalau Ada, 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 Bu. Bu. mungkin ada. rombelnya Ada. mungkin ya. Ya, ada rombel 3 teman satu TK. Oke. Oke, nggak apa-apa. Walaupun tidak ada yang satu TK, seenggaknya ada satu daerah ya. Boleh nanti Iya. saling ketemuan di daerah mana, misalnya ke tempat siapa, saling main, kuliahnya bareng. Jadi biar sama-sama belajarnya bareng. Jangan sendiri-sendiri, takutnya nanti nyesat kalau sendiri. Cuma kalau memang nggak ada, ya nggak apa-apa. Yang penting ada teman belajar, maksud saya. Kenapa harus ada teman belajar? Karena itu yang memotivasi kita, ya. Jadi kita ada semangat untuk belajar. Kayak gitu ya, bunda-bunda ya. Ya, Bun. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi mulai Sabtu Minggu besok kita sudah mulai kuliah ya. Oh ya, untuk mata Ya. kuliahnya saya share. Saya belum share ya. Ya, Ya, ya Bun. Oke, sebentar ya. Nanti yang harus diambil mata kuliahnya sesuaikan dengan kelas. Jangan sampai tidak sesuai kelas ya. Nanti bisa kacau nih pengisian nilai ya. Ya, oke sebentar. Terlihat nggak filenya? Kelihatan Bun. Lihat, Bun. Oke. Ini untuk semester satu ya, karena ini kelas reguler. Ini semester satunya ada lumayan mata kuliahnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya pastikan Sabtu Minggu bunda-bunda semua akan agak memusingkan karena banyak sekali mata kuliahnya ya. Di sini ada 23 SKS.
Jadi dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan jam 6 full. Tapi yang saya bilang tadi, kompak-kompakan aja. Kalau misalnya lagi ngasuh, ya silakan ngasuh. Sambil ngasuh-ngasuh, nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Iya, Bun. Kompak-kompakan sama suami, maksud saya. Oke, ini untuk semester 2-nya nanti. Ya, ini mata kuliahnya yang akan diambil, bunda-bunda semuanya. Tapi yang untuk diambil KRS nanti, cukup yang di warna, kolom warna biru ini ya, atau abu-abu nih, abu-abu. Kolom warna abu-abu ada beberapa MK nih. Ini SKS-nya 3342 3242. Nanti ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu yang mengajar. Hmm. Untuk di semester 2-nya, ini abaikan dulu untuk pengisian KRS, nggak usah diisi ya yang ini. Hanya ini saja, yang kolom warna abu-abu. Nah, untuk semester 3-nya ini nih nanti. Ada 20 SKS. Kayak gitu. Rata-rata mata kuliah ini yang Bapak Ibu tidak miliki ya bukti, makanya tidak bisa dikonversi dengan pengalaman bunda-bunda semuanya.